Maka ini bicara soal ketidakpastian ya, kan planning itu kan untuk memastikan, merencanakan itu memastikan. Sebenarnya deep down ya, di kedalaman diri kita ini sebenarnya mengakui kok bahwa hidup ini sebenarnya nggak pasti. Senyatanya hidup ini nggak pasti. Tapi kita ini sangat takut gitu. Thinking mind membentuk ego, keakuan, the sense of self. Si ego inilah yang sangat ketakutan dengan ketidakpastian. Kenapa? Karena ego ini menjadi ada ketika ada kepastian. Lucunya, lagi-lagi ini komedinya adalah, ini hidup ini nggak pasti kan? Kita ini nggak mau menerima kesejatian hidup ini nggak pasti. Akibatnya, kita berusaha memastikan hidup yang nggak pasti ini. Akibatnya, kita cemas gara-gara ingin memastikan. Di beberapa podcast bicara tentang kesadaran, tentang mindfulness gitu ya. Iya. Itu cuma sok tahu saya aja sih. Sok tahu. Sok tahuan saya aja. Ngawur itu. Ngomong ngalor ngidul itu saya. Iya, Mas Haji, aku pengen tahu kira-kira sejak kapan sih belajar tentang kesadaran gitu ya. Menjadi praktisi kesadaran itu awalnya triggernya sehingga kemudian menjadi praktisi kesadaran, terus kemudian menggeluti trauma healing ya, kesehatan mental, mindfulness itu bagaimana ceritanya, Mas Haji? Wah, ini bisa jadi beberapa episode ya, Mas. Bisa berhari-hari nih ceritanya. Tapi barangkali saya mulai dari, ini agak lama nggak apa-apa ya, Mas? Apa-apa, Saya ajak ke masa lalu saya, sejak saya lahir. Saya lahir itu di keluarga yang sudah tidak seperti pada umumnya, maksudnya mengalami satu kejadian yang unik lah gitu, nggak wajar, nggak umum, yaitu saya lahir di keluarga yang istilah sekarang ya broken home lah, broken home family. Jadi sejak kecil saya hanya dirawat oleh ibu saya. Ibu saya single mom. Nah, momen itu sejak saya lahir sudah langsung mencicipi momen yang suffering, penderitaan. Dan jarak usia saya dengan kakak saya itu cukup jauh. Kenapa? Karena kakak saya persis itu meninggal dalam kandungan, meskram. Sehingga saya tidak bersaudara, sebenarnya 4 bersaudara, tapi kakak saya persis itu meninggal. Sehingga jarak saya dengan kakak saya nomor 2 itu cukup jauh. Apa akibatnya dengan keluarga yang tidak rukun itu, bapak saya dipinjam orang. Bapak saya selingkuh, lalu saya hanya tinggal dirawat oleh ibu saya. Masa kecil saya itu bisa dikatakan cukup sepi lah, kesepian, dan melihat momen-momen yang bapak ibu saya berantem, kekerasan dalam rumah tangga, konflik, teriakan, bentakan, kaca pecah, itu secara berkala saya lihat waktu kecil. Dan itulah yang membuat, singkat cerita, waktu saya SMA, remaja, saya ada kayak letupan emosi lah, Mas, kayak sebel banget, marah banget gitu, tapi nggak tahu gimana gitu, harus gimana itu nggak tahu. Lulus SMA, saya memilih untuk salah satu jurusan yang saya pilih itu psikologi, Mas. Psikologi, jadi pilihan pertama itu ilmu komputer, ITB, lalu pilihan kedua itu ilmu komputer atau teknik komputer gitu, lalu pilihan kedua itu elektronika instrumentasi UGM. Di Jogja ya? Di Jogja. UGM ya? UGM. Pertama Bandung, kedua ELINS ya, elektronika instrumentasi UGM. Terus pilihan ketiga baru psikologi UGM. Nah, kok ternyata 2 pilihan di awal ini luput kabeh, Mas. Ternyata saya terlalu pede, saya nggak sepintar itu, sehingga saya diterimanya di psikologi UGM. Nah, itu kan sudah mulai menjurus itu, mengarah ke ilmu psikologi, belajar tentang kesehatan mental gitu. Di psikologi perkuliahan, tentu belajar berbagai macam teori psikologi, teori kepribadian, teori perkembangan, dan sebagainya. Psikoanalisa, cognitive psychology, humanism, behaviorism. Nah, di zaman itu, ini ketok usiaku ini, ketahuan umurku ini. Jadi di tahun 2000-an itu baru ngetren hypnotism.
Hypnotism dan NLP, Neuro Linguistic Programming. Iya. Saya juga belajar akan hal itu. Hanya saja waktu itu saya terus jadi paham bahwa Neuro Linguistic Programming atau NLP dan Hypnotism itu ngulik lebih ke ketidaksadaran, ya, unconscious, subconscious. Nah, saya penasaran, adakah ilmu yang mempelajari awareness, conscious, kesadaran? Saya bersentuhan dengan ilmu kesadaran itu ya waktu saya kuliah itu sudah sedikit-sedikit saya terpapar lah gitu, kenalan dengan ilmu kesadaran tahun 2000-an itu, Mas. Tapi puncaknya adalah saya pernah jatuh sakit karena stres berat. Alhamdulillah nggak kecelakaan, nggak kenapa-kenapa, tapi tiba-tiba aja hidung kiri saya mimisan, kepala kiri saya kesemutan di suatu pagi hari. Dan waktu itu ternyata saya diminta untuk operasi tulang belakang. Tulang belakang saya itu tense, tegang, karena stres. Karena saya terlalu stres menjalani hidup ini, terlalu serius menjalani hidup ini, jadinya berdampak ke fisik. Psikosomatis saya rasakan benar di situ. Saya alami sendiri. Kalau waktu kuliah secara teori, ternyata ini saya alami benar. Kondisi mental berdampak ke kondisi fisik. Dan waktu itu terus, waktu saya diminta untuk operasi, bebal saya ya, keras kepala saya waktu itu nggak ngiyain, Mas. Saya justru kayak, kok bisa ya saya belajar psikologi? Lucu juga komedi, saya belajar psikologi tapi saya sendiri stres gitu. Kan kayak tamparan banget kan gitu. Iya. Hanya psikologi untuk Anda tapi bukan untuk saya sendiri. Iya, benar. Nah, momen itu menjadi momen di mana saya kayak buka lagi segala teori yang saya pelajari selama ini, saya terapkan ke diri saya, dan saya nyaman, dan saya merasakan manfaat begitu besar dari ilmu kesadaran. Saya bermeditasi, saya belajar lebih mendalam terkait kesadaran, saya ulik lagi, begitu, Mas. Oke. Seperti langit yang tidak pernah terpengaruh pada awan, begitulah kesadaran kepada pikiran. Wah, kan sering bicara seperti itu. Gimana, Mas, ngejelasin antara kesadaran dan pikiran, terus diri kita yang sebenarnya itu yang mana sih, gitu. Itu gimana tuh, Mas Haji? Saya juga kadang saya ngomong itu teman-teman ini ya mungkin bingung ya. Saya sendiri juga kadang bingung sih karena saya ngomong. Biar nggak terlalu serius ya, karena semakin kamu serius akan semakin susah untuk belajar kesadaran. Pikiran itu bahasa Inggrisnya kan mind. Mind itu terbagi menjadi dua, thinking mind dan awareness mind. Thinking mind, mind di fungsi thinking, itulah yang selama ini kita pelajari sejak kita kecil, pola asuh, parenting, sekolah, perkuliahan, kerja, itu ngajarin kita untuk mikir, menganalisa, oh ini gimana ya, oh segala sesuatu dipikirkan gitu. Nah, si thinking mind ini hanya mau yang nyenengin, nggak mau yang nyebelin. Jadi thinking mind ini memang job desk-nya membuat kita menyelamatkan diri lah, survive gitu. Hanya mau yang nyenengin, nggak mau yang nyebelin. Hanya mau yang positif, nggak mau yang negatif. Di sisi lain kan ada hidup ini, realitas hidup. Hidup ini selalu constant flux, constant flux. Kadang nyenengin, kadang nyebelin. Nggak bisa nyenengin terus, nggak bisa nyebelin terus. Begitulah hidup. Aliran hidup seperti itu. Kadang nyenengin, kadang nyebelin, kadang bertemu, kadang berpisah. Ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita lahir, ada kalanya kita meninggal gitu. Ya begitulah aliran hidup. Sedangkan thinking mind maunya hanya positifnya tok, nggak mau negatifnya. Hanya mau bertemunya, nggak mau berpisahnya, hanya mau sehatnya, nggak mau sakitnya. Sehingga kalau mind ini kita hanya pahami atau kita hanya latih, kita hanya fungsikan sebatas thinking, terjadi konflik batin, ketegangan batin. Hidup punya alirannya sendiri, kita berusaha untuk kayak memaksa hidup
ya pokoknya harus sesuai keinginanku terus. Iya. Ya nggak bisa. Terjadi ketegangan batin. Untuk itu, kita pahami lagi tadi, polanya adalah mind itu ada awareness mind. Nah, awareness mind inilah kesadaran. Kesadaran inilah yang melampaui pikiran. Kita bisa menyadari pikiran kita. Thinking mind ini termasuk feeling ya. Kita juga bisa menyadari perasaan kita. Kita disarankan juga berlatih dimensi kesadaran ini. Nah, kalau tadi langit dan awan, thinking mind ini kan menghasilkan thought ya, buah pikiran. Pikiran positif, pikiran negatif. Oke. Thought ini, buah pikiran ini adalah awan. Oke. Ya. Berbagai macam bentuknya, berbagai macam warna, berbagai macam emosi, itulah awan. Iya. Sedangkan kesadaran itu langit. Langit tidak akan bisa dijangkau oleh awan. Oke. Ya, segelap apapun awan tidak akan bisa bikin langit itu gelap. Dia akan selalu menjadi ruang yang begitu lapang, menjadi wadah untuk berbagai macam emosi, berbagai macam pikiran. Nah, ilmu kesadaran yang sebatas saya pelajari dan alami selama ini adalah kita diajak untuk terkoneksi dengan langit itu, langit kesadaran itu. Seperti halnya lautan atau samudra dengan ombak mungkin ya? Ya. Atau bisa juga mungkin analoginya adalah seperti layar dengan isi layar, atau layar dengan film gitu ya? Ya. Latar daripada layar itulah. Iya. Okay, filmnya mau sedih, filmnya mau action, filmnya mau horor, layar tetaplah layar kan. Tetap apa adanya. Gitu ya. Ya? Dia tidak terpengaruh oleh berbagai gitu. isi film itu. Ya. Nah, kira-kira Mas Aji yang bisa kita lakukan, yang bisa teman-teman lakukan, kegiatan apa atau kemudian apa yang harus diperbuat supaya kemudian kita bisa stay of awareness gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, perubahan hidup seperti apa yang akan dialami sahabat semuanya ketika kemudian latihan ke sana gitu, di fase itu gitu, Mas. Oke, baik. Pertanyaan pertama, apa yang bisa kita perbuat untuk melatih kesadaran kita, begitu ya Mas Indra ya? Justru kita diajak atau disaranin untuk berhenti berbuat. Karena awareness mind itu wilayah being. Being. Ya. Sedangkan berbuat itu wilayah doing. Itu thinking mind. Untuk bisa terkoneksi atau mengakses dimensi kesadaran, kita diminta untuk jeda, untuk pause, untuk creating pause, untuk berhenti sejenak, untuk doing nothing. Hanya istirahat saja. Istirahat saja. Menciptakan jeda-jeda kecil ya di tengah kesibukan. Apalagi buat teman-teman yang tinggal di kota besar, penuh kesibukan, ya kan. Hustle culture ya, kultur yang harus terus sibuk gitu. Ciptakan jeda-jeda kecil, berhenti sejenak. Boleh pejamkan mata, boleh enggak. Dan ya paling mendasar adalah sadari nafas ya. Mindful breathing. Hanya sesimpel itu. Tidak ada teknik rahasia, tidak ada metode rahasia. Sesimpel just rest. Kalau di dimensi doing, selalu ada teknik metode yang menarik sekali. Itu ada sesuatu yang kayak fantastis gitu. Tapi justru di awareness mind kita diajak untuk being simple. Hanya duduk diam, boleh pejamkan mata, boleh enggak. Sadari nafas. Ketika tarik nafas, sadari tarikan nafas. Ketika exhale, hembuskan nafas. Sadari hembusan nafas. Bisa juga dilanjutkan dengan hanya menyadari pikiran-pikiran yang muncul, hanya menyadari perasaan-perasaan yang muncul. Ketika muncul pikiran negatif, apakah mesti dibikin positif? Kalau di latihan kesadaran, nggak perlu.
Cukup diamati aja. Cukup diamati. Karena ini kan latihan kesadaran, bukan latihan mengendalikan. Dan inilah yang bikin banyak orang itu nggak tertarik dengan esensi yang seapa adanya latihan kesadaran ini. Buat banyak orang nggak menarik. Karena tidak ada kontrol ego. Ego yang mengendalikan itu justru hanya diamati juga. Iya. Jadi mungkin 2 tips latihannya: mindful breathing, pause, jeda, sadari nafas. Lalu yang kedua, selain menyadari nafas, ya sadari saja berbagai pikiran perasaan yang muncul. Itu. Kalau yang Mas Aji lakukan sehari-hari nih, Ya. berarti guru yang senyata-nyatanya ya diam itu sendiri gitu. Iya, keheningan itu ya. Keheningan itu. Ya. Keheningan. Jadi saya mohon izin mengutip Rumi. Rumi itu seingat saya ya, Jalaluddin Rumi pernah menuliskan, saya pernah baca sekilas bahwa ya guru sejati adalah keheningan itu. Keheningan. Dan keheningan itu adalah kesejatian diri kita. Oke, zero is me. Ya, kesadaran itu kan Mas ya. Langit kesadaran itu. Itulah cinta. Kalau Jalaluddin Rumi kan dikaitkan dengan cinta. Yang maha cinta itu adalah keheningan itu. Okay. Segala definisi untuk menjelaskan cinta itu bukanlah cinta. Iya. Ya, segala pena akan patah Iya. ketika mendefinisikan mengenai cinta. Yang bisa ya dialami ya Mas. Ya, dialami ya keheningan itu. Nah, permasalahannya adalah kita manusia modern termasuk saya Mas. Sekarang ini kan cenderung terkoneksinya dengan kebisingan kan. Keramaian. Sosial media, lalu mungkin berita ini, berita itu dan sebagainya. Kan kebisingan. Kita lebih akrab ke kebisingan, kita lebih akrab dengan kebisingan daripada akrab dengan keheningan. Akibatnya kita menjadi asing dengan diri kita. Karena diri kita itu adalah keheningan itu. Oke. Nah, itu yang terus bikin orang jadi asing dengan dirinya sendiri dan muncul konflik di mana-mana. Ya. Jadi sebenarnya diri kita yang sejati itu tanpa awal tanpa akhir dong Mas ya? Iya, kesadaran keheningan itu. Berbeda dengan the sense of self, ya, ego, keakuan yang diciptakan oleh thinking mind. Aduh, tapi kan karena memang orang mungkin akan gimana ya? Karena dari kecil kita itu udah di doktrin, udah di program hidup harus kamu rencanakan dengan baik. Kalau kamu tidak mau menjadi bagian dari rencana hidup orang lain, akhirnya kan kita bikin plan-plan gitu ya, bikin rencana-rencana, ambisi dan seterusnya gitu. Padahal kalau dalam perspektif kesadaran itu apa enggak malah justru membatasi gitu, limitasi gitu kira-kira gitu. Gimana Mas? Kalau saya ini belum tentu cocok buat teman-teman juga. Ya secukupnya lah, merencanakan, bikin plan itu secukupnya. Dan saja kan kenyataannya kita ini 5 menit ke depan gimana kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Jangan 5 menit, 5 detik ke depan gimana itu kita sebenarnya nggak tahu. Bener-bener hidup ini kan flux, bener-bener hidup ini nggak pasti. Tapi ego manusia ya, thinking mind, operasi atau kerja si thinking mind itu kan ingin merencanakan 5 tahun ke depan gimana. Iya, benar. Ya kan komedi ya, sungguh komedi kita ini ya. Kita ini merencanakan 5 tahun ya boleh-boleh saja, tapi dengan kesadaran bahwa jangankan 5 tahun gitu, 5 menit, 5 detik kemudian aja kita nggak tahu loh. Ya kan? Maka ini bicara soal ketidakpastian ya, kan planning itu kan untuk memastikan, merencanakan itu memastikan. Sebenarnya deep down ya, di kedalaman diri kita ini sebenarnya mengakui kok bahwa hidup ini sebenarnya nggak pasti. Senyatanya hidup ini nggak pasti. Tapi kita ini sangat takut gitu. Thinking mind membentuk ego, keakuan, the sense of self. Si ego inilah yang sangat ketakutan dengan ketidakpastian.
Kenapa? Karena ego ini menjadi ada ketika ada kepastian. Lucunya, lagi-lagi ini komedinya adalah, ini hidup ini nggak pasti kan? Kita ini nggak mau menerima kesejatian hidup ini nggak pasti. Akibatnya, kita berusaha memastikan hidup yang nggak pasti ini. Akibatnya, kita cemas gara-gara ingin memastikan yang tidak pasti itu. Berbagai metode, teknik, entah itu di dunia healing, di dunia spiritual, di dunia kesehatan mental, berbagai teknik metode itu cenderung ingin memastikan. Tapi tetap aja hidup ini nggak bisa dipastikan, kesejatian hidup ini nggak bisa dipastikan. Kengototan kita ingin memastikan, justru itulah yang bikin kita cemas. Maka di kesadaran, kita tenangnya itu, batin kita tenang bukan karena memastikan. Batin kita tenang karena kita menerima kenyataan bahwa hidup ini nggak pasti. Oke. Mantap. Jadi di hadapan kesadaran, rencana pikiran itu hanya lelucon gitu. Orang bijak bilang, kalau kamu ingin membuat Tuhan tertawa, sampaikan rencanamu kepadanya. Tapi ya wajar lah, kita manusiawi lah istilahnya, kalau kita masih bikin rencana gitu. Hanya saja di hadapan kesadaran ya itu hanya seru-seruan aja gitu, hanya hanya permainan lah gitu. Tapi akan susah mungkin barangkali ya Mas Haji Santoso ketika kita pengen stay di awareness, stay of awareness, stay di kesadaran, tetapi hidup kita tidak bisa melakukan penerimaan total, tidak bisa pasrah total gitu ya. Itu kayaknya akan susah gitu. Yang pertama, yang kedua nggak bisa hadir sepenuhnya saat ini, di sini, sekarang gitu. Justru itu mungkin dua hal itu gandengannya mungkin, atau gimana Mas Haji? Gandengan itu Mas. Gandengan. Jadi kalau di kesadaran di awal kita nggak perlu tergesa-gesa menerima dulu. Oke. Kita diajak di awal sadari aja dulu. Sadari semua tayangan-tayangan itu. Ketika ada rasa terima, sadari saja. Oh, itu perasaan menerima. Oh. Begitu pula ketika ada perasaan yang masih ngeyel, maksudnya ada perasaan yang masih belum menerima. Itu pun disadari saja. Nggak perlu kamu harus terima gitu. Sehingga bahasanya mungkin gini, yang kita latih bukan penerimaan di dimensi pikiran, bukan. Yang kita latih penerimaan di dimensi kesadaran. Ketika kita menerima di dimensi kesadaran, bahkan perasaan nggak terima, itu pun kita terima. Paham. Ya, si langit kesadaran ini kan, kembali lagi, langit kesadaran ini kan menerima segala bentuk awan. Disitulah penerimaan yang sebenar-benarnya menerima. Ketika kita sudah menerima, termasuk rasa yang tidak menerima itu kita terima gitu. Itulah keikhlasannya. Tapi mungkin teman-teman akan bertanya gitu ya, gimana kalau harus menerima terus gitu ya dengan kondisi yang seperti ini gitu. Kita nggak ada action yang nyata, nggak ada yang real, mana mungkin hidup bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, itu gimana, Mas Haji? Berlatih kesadaran itu bukan berarti berlatih pasif, bukan berarti hidup pasif. Oke. Berlatih kesadaran itu melatih kita right view and then right action. Ya. Contoh misal, seandainya ini teman-teman ini seandainya saja, seandainya tiba-tiba ruanganmu sekarang ini kebakaran misal, seandainya. Bukan berarti itu latihan kesadaran, ya udah terima aja gitu, nggak gitu juga ya. Bukan berarti itu sangat pasif, ya udah diem aja, kan enggak. Justru dengan latihan kesadaran, kamu sadar bahwa, oh ya, baru terbakar. Untuk itu ada right view kan. Ada kesadaran, ada pandangan benar. Oh, ini terbakar. Maka muncullah dengan sendirinya, muncul right action.
Yaitu ya mungkin kamu memadamkan atau kamu berpindah tempat. Ada gerakan dari dalam spontan gitu kah? Ya, hanya saja right action ini tidak melekat pada thinking mind. Tidak baper gitu, tidak ada kandungan emosinya. Itu yang ideal ya. Tidak dipengaruhi ego gitu ya. Iya. Ini yang namanya kembali ke fitrah mungkin ya. Ya, tepat sekali. Ya, kesadaran itulah kesejatian, esensi diri kita, atau istilahnya fitrah atau deeper self, our deeper self. Seringkali kita, termasuk saya ini kan masih seringnya bentroknya itu kan di surface self. Ya, di penampilan kita, status kita, pekerjaan kita, identitas kita dan sebagainya, itu kan topeng-topeng kita kan. Iya, Mas. Nah, kembali ke tadi, right view and right action. Kalau kita sudah punya right view, kesadaran, dengan sendirinya akan ada right action. Nah, kalau yang dilakukan Mas Aji sendiri pada saat sadar nafas itu, secara teknik itu dipelankan, dipanjangkan, atau bagaimana Mas Aji, dan itu juga mungkin sebagai tools supaya kemudian kita yang tadinya itu pikiran itu melayang-layang ke masa depan dan masa lalu bisa ditarik saat ini, itu ada kaitannya sama sadar nafas kan? Iya. Bedakan antara breathing exercise dengan mindful breathing. Oke. Kalau breathing exercise, ada unsur pengontrolan, pengendalian nafas. Nafas, konsentrasi, dipanjang-panjangin, ya kan? Oke, ditahan, atau mungkin dihitung. Nah, nafasnya dihitung, ditahan. Itu berarti kan masih thinking mind yang beroperasi. Iya. Itu breathing exercise. Ya. Sedangkan yang saya latih selama ini kan mindful breathing. Maka tidak ada pengendalian. Bernafas apa adanya. Kalau memang nafasmu sedang pendek, ya sadari saja. Oke. Jadi kan benar beristirahat gitu ya kan? Iya. Bahkan ketika nafasmu pendek, ya sadari saja. Kalau pas panjang pun juga sadari saja. Tidak ada pengendalian. Nah, itu sekali lagi banyak orang nggak menarik gitu pendekatannya karena tidak ada pengendalian dari ego kan. Gitu. Nah, ketika kita menyadari nafas, pertama, maka kesadaran kita kan di present moment, Mas. Di sini kini kan. Karena tidak ada nafas masa lalu, tidak ada nafas masa depan. Nafas selalu ada di sini. Iya, Mas. Nggak mungkin nafas, ini nafas masa depan, oke, tak cicil sekarang nafas dulu, nanti berhenti nafas juga, nggak bisa. Nafas itu sifatnya selalu nyata di momen per momen. Itulah kenapa ketika kesadaran kita kaitkan, kesadaran kita kaitkan dengan nafas, sadari nafas. Kesadaran ini di present moment, ya kan? Pikiran, thinking mind, akan dengan sendirinya selalu begitu, akan loncat-loncat. Itu job desk-nya dia, teman-teman. Job desk thinking mind akan selalu mikirin masa lalu, mikirin masa depan. Ini menariknya dari Mas Aji itu kita bisa ngebedain antara thinking mind dan awareness mind. Iya. Wah, itu yang selama ini tanda tanya gitu kan. Itu bagaimanapun juga kesadaran itu butuh pikiran gitu kan. Iya. Bukan berarti mengosongkan pikiran, dia akan selalu seperti itu. Kita hanya berjarak aja dengan isi film kan. Kita berjarak dengan awan. Tapi kita beristirahat di langit kesadaran, di layar itu tadi. Oke. Disitulah mungkin tempatnya knowing gitu ya, Mas ya. Bukan knowledge gitu ya kira-kira ya. Jadi kita kan banyak intuisi, insight mungkin muncul ketika kita sering stay di situ. Lebih cair. Kecerdasan semesta itu mengalir ke dalam diri kita gitu nggak sih? Di kesadaran itu justru adanya ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Yang tahu itu hanyalah thinking mind kan. Thinking mind kan penuh asumsi. Aku tahu. Kayak momen per momen itu kita merasa tahu kan. Iya. Kembali lagi kesejatian
Sejatinya kan kita nggak tahu hidup ini. Kita hanya sok tahu kan. Apalagi jebakannya itu di saya gitu, di bidang seperti saya ini kan kayak ada dorongan, aku tahu mengenai hidup ini. Gombal. Saya mengakui saya ini nggak tahu tentang hidup ini. Life is unknowable. Unknowable. Hidup ini nggak bisa diketahui. Mantap. Itu dasarnya. Kita perlu mengakui dulu bahwa kita ini nggak tahu hidup ini gimana. Dan itulah esensi kesadaran. Unknowable. Kita sadar bahwa diri kita nggak tahu. Itulah kebijaksanaan yang besar itu. Ya, keren. Oke ya, teman-teman, habis ini kita masuk lebih dalam lagi ya tentang hadir di sini saat ini sekarang gitu ya. Jadi beruntung sekali bisa ketemu Mas Aji Santoso Putro. Jangan lupa ikutin juga channelnya beliau. Apa Mas nama channelnya Mas? Ini di TikTok atau di YouTube? Keduanya lah. Nah, kalau di TikTok ya ajisantosoputro.id ya, @ajisantosoputro.id. Kalau di YouTube Aji Santoso Putro TV. Oke, Aji Santoso Putro TV. Ikutin di situ Mas Aji sering bikin bagi-bagi atau kemudian podcast sama beberapa narasumber top. Ada Pak Ganjar, Kang Abu, pokoknya. Kang Abu itu temennya beliau. Oh, iya, teman sulap dulu ya. Teman lama itu tahun 2000-an itu saya kenal. Gitu. Aji Santoso Putro tentang pentingnya mindfulness gitu. Kita tahu bukan bahwa sepak bola ya Mas ya. Tadi sepak bola ya. Sering Persebaya gitu iya, ya. sering Iya. keliru. Aji Santoso dikiranya saya pemain sepak bola. Iya sih, aku mikir jangan-jangan ini putranya Aji Santoso ini. Kita tahu bahwa ketika berbicara soal mindfulness ini tidak lepas dari yang namanya state of awareness lah ya. Itu sudah paket gitu ya. Di situ kita kalau misalnya dalam bukunya Eckhart Tolle gitu, The Power of Now itu udah jelas banget bahwa luka, penderitaan, kesedihan itu hanya bisa dihapuskan dengan ketika kita hadir penuh di sini saat ini sekarang gitu. Nah, monggo Mas Aji dibuka perspektifnya tentang urgensi daripada hadir di sini saat ini sekarang dan praktiknya bagaimana supaya teman-teman itu bisa mendapatkan perubahan yang lebih baik di dalam menjalani hidup. Silakan. Oke. Thinking mind tadi ya. Mind kan ada dimensi thinking sama dimensi awareness. Oke. Dimensi thinking itu memang dia akan cukup sering sifat alami thinking mind ini dia akan memunculkan ingatan masa lalu, past, it's all about past, ingatan, memori, atau sisi sebaliknya yaitu pikiran masa depan, bayangan, imajinasi, dan itu tidak bisa dilawan, tidak bisa dikendalikan. Carl Jung, salah satu tokoh psikologi mengatakan, what you resist persis. Apa yang kamu lawan justru akan menetap, gitu, akan menguat. Kalau kamu berusaha melawan, aku jangan inget dong gitu, aku jangan inget. Itu ya berusaha melupakan itu. Jangan berpikir ini dong, malah berpikir dia ya. Iya. Jangan berusaha melupakan itu malah menguatkan ingatan. Demikian juga ngomongin masa depan ya, yang biasanya seringkali menimbulkan kecemasan kan. Aku jangan mikirin masa depan dong, aku jangan sampai overthinking gitu. Itu malah semakin bising, kepala jadi semakin bising. Maka di ilmu kesadaran kita diminta untuk nggak terlalu menyibukkan si thinking mind, justru kita terkoneksi dengan awareness mind. Kita hanya menjadi pengamat, menjadi istilahnya witness ya, saksi. Lebih mendalam lagi compassionate witness, saksi yang welas asih gitu. Kasih sayang. Ya, hanya menyaksikan pikiran-pikiran yang muncul itu. Dan disitulah kesadaran. Kita sadar penuh hadir utuh di momen saat ini. Dengan kita semakin menjangkarkan diri di present moment, di momen saat ini, maka kita tidak lagi teridentifikasi dengan apa yang terjadi di masa lalu kan. Teridentifikasi itu kayak
kamu masih merasa bahwa aku adalah masa lalu itu gitu. Oh, aku dulu waktu kecil pernah disakiti hati oleh orang tuaku, ya, jadi trauma dan tanpa sadar barangkali karena nggak sadar jadinya terus membawa identitas itu. Dan identifikasi apa yang terjadi di masa lalu atau trauma itu membuat reaksimu ke orang-orang di sekitar sekarang ini menjadi cenderung agresif barangkali, atau cenderung malah pasif, menarik diri, nggak mau temenan, atau gampang curiga sama orang. Itu karena membawa ingatan masa lalu itu kan. Ini saya tidak menggunakan alur yang pasti ya, karena saya terbiasa dengan spontan aja, ngalir aja. Aman. Ya. Kenapa kita cenderung membawa ingatan masa lalu? Karena ego membutuhkan itu. Tanpa kita membawa ingatan masa lalu itu, kita tidak menggenggam terus ingatan masa lalu itu. Maka ego kan sebenarnya nggak terlalu ada gitu, bahkan bisa dikatakan nggak ada gitu, the sense of self itu kan. Karena itulah dia sangat takut akan ketiadaan dirinya, maka dia terus membawa ingatan-ingatan masa lalu itu. The sense of self atau hurt self, diri yang sakit itu, diri yang terluka itu terus dibawa. Ya. Makanya pertanyaannya ketika misal kamu merasa batinku terluka gitu, atau aku sakit hati gitu. Pertanyaan yang lebih mendalam adalah siapa? Yang terluka itu siapa? Yang sakit hati itu siapa? Di dalam dirimu sisi apa yang sakit hati itu? Sisi yang mana? Sisi apa yang kamu merasa batinmu terluka? Dan jawabannya adalah ya ego itu sebenarnya. Ego itulah yang membuat kita merasa terluka, batin kita terluka. Nah, dengan kesadaran penuh hadir utuh di present moment, terurai itu, dissolve si ego itu, mengendur lah gitu. Dan itulah yang membuat kita jadi pulih, menjadi healed gitu. Tapi bukan berarti terus ego ini sepenuhnya buruk ya teman-teman ya. Di kesadaran bukan berarti terus berarti ego itu sepenuhnya dihilangkan gitu. Ya itu juga omong kosong gitu. Upaya kita untuk menghilangkan ego itu adalah ego. Ya kan? Iya, buat langit kesadaran, dia tidak ada upaya untuk menghilangkan awan. Yang terganggu oleh awan hanyalah awan. Ego. Iya, yang ingin menghilangkan ego adalah ego. Jadi perlu hati-hati karena ego ini begitu licin. Apalagi ini di konteksnya kan di dunia ini ya, self healing atau spiritual ya. Justru di dunia self healing sama spiritual yang kita cukup sering ngomongin tentang mengecilkan ego, jebakannya besar sekali. Betul tuh. Ya kan? Ya, sebagian orang justru menekuni healing dan spiritual, justru egonya semakin besar. Itu yang kita perlu sama-sama hati-hati sih. Tapi mungkin bagi sahabat-sahabat semua, termasuk saya gitu, Mas Haji, awal-awal untuk hadir penuh gitu ya, di momen sekarang saat ini itu nggak gampang ternyata, nggak mudah gitu ya. Kalau aku kemarin dengar dari siapa ya, Kang Abu atau Ayah Guru Saiful Karim gitu. Jadi yang sudah praktek mindfulness itu, present moment itu tukang angkot gitu. Hari ini bayar, besok gratis. Besok terus ya katanya. Gimana tuh Mas kalau bagi teman-teman, susah Mas Haji, praktiknya nggak gampang Mas Haji, itu gimana? Ciptakan jeda walau sejenak. Pause. Pause. Perlu keberanian, perlu kerendahan hatian untuk
berhenti sejenak. Nggak mudah di zaman sekarang. Karena kita melekat sekali dengan ranah things, forms, objects. Jadi kayak, misal berhenti sejenak aja, 1 menit aja gitu kayak, itu gimana ya? Konten sosial media itu gimana? DM itu gimana? WhatsApp group itu gimana? Urusan politik itu gimana? Itu gimana? Urusan tetangga? Mertua gimana ya? Jadi kayak, segala sesuatu itu harus dikerjakan sekarang, secepat mungkin, selekas mungkin, langsung sekarang gitu. Itu kan di ranah objects, things, form. Padahal kita manusia beroperasinya bukan hanya di ranah object, things, forms. Kita lebih mendalam kan, ada deeper self kan, bukan hanya sebatas surface self. Celakanya, selain kita sibuk di object, things, forms, celakanya sekarang ini juga di masa orang-orang itu sangat berambisi untuk berebut perhatian. Konten digital atau apapun itulah ya, di berbagai kesempatan itu kan berbagai pihak itu kayak, perhatiin aku dong, perhatiin aku, perhatiin. Dari politisi, pengusaha, selebgram, semuanya itu berbagai pihak kayak, ayo perhatiin aku dong, perhatiin aku. Eksistensi lah ya. Eksistensi. Sehingga kita begitu sibuk, ditambah perhatian kita keseretnya kemana-mana ini. Kita justru terlatih untuk mindless daripada mindful. Kita terlatih untuk nggak sadar dibandingkan sadar. Ketika kita terlatih untuk begitu, kondisi begitu, kamu tahu nggak, batin kita di dalam ini penuh dengan ketakutan. Selalu nggak jenak gitu, selalu nggak nyaman, selalu merasa kurang, ketakutan. Nah, ketika takut, maka jadinya ekspresinya cemas, bahkan sampai marah-marah, konflik, kekerasan, dan penderitaan terus terjadi. Karena sumbernya tadi di dalam diri kita ini serba ketakutan. Itulah kenapa langkah paling praktis, pause, berhenti dulu aja. Meskipun hanya sekedar rebahan. Iya, awal mulanya itu dulu aja, tidak perlu mikir tentang tekniknya gimana, metodenya gimana ya, berhenti dulu aja. Misal sekarang ini gitu, duduk diam, kamu taruh segala kegiatanmu, berhenti dulu, udah, hanya menyadari, melihat sekelilingmu, oh ada meja ya, oh ada ini. Kita kan seringkali tidak hadir gitu. Bahkan ketika kita nggak ngapa-ngapain pun kita hanya terseret oleh pikiran kita. Tapi latihlah dirimu untuk sesimpel misal melihat pohon gitu. Di rumah misal di depan rumahmu ada pohon, atau mungkin di dalam rumah ada bunga, atau kamu ketemu dengan orang yang kamu cintai, entah itu orang tuamu, entah itu pasanganmu, suamimu atau istrimu atau anakmu. Mungkin selesai ini kamu bisa ketemu dan hanya lihat, hanya lihat saja. Ada intimasi di situ. Hanya lihat saja. Dan cukup sering akan terus jadi menetesan air mata biasanya, karena selama ini kita melihat, tapi melihat kita dengan pikiran, bukan melihat dengan mata. Kita melihat seseorang, tapi dipenuhi dengan pikiran kan. Jadi mengindra dan hanya mengindra saja gitu. Just rest, being gitu. Dan mungkin tips selanjutannya sadari nafas itu tadi. Mungkin dengan begitu kita akan menjadi lebih bisa menghargai kehidupan ini gitu ya, Mas Haji ya. Iya, melihat apa saja gitu ya, bisa kita maknai. Gampang tersentuh yang tadinya selama ini, wah iya. Ini bukan aku yang asli gitu. Iya. Menghargai kehidupan, mensyukuri kehidupan ini. Kita melihat hidup ini lebih mendalam. Melihat hidup ini lebih jeru gitu, lebih dalam. Iya. Dan karena kita melihat hidup ini lebih mendalam, kita akan bertemu dengan keutuhan. Keutuhan. Oh iya ya, ternyata di setiap
negatif itu ada positifnya. Di setiap negatif ada positifnya, di setiap positif ada negatifnya. Ya. Keutuhan. Keutuhan hidup. Ya, makanya ada keutuhan. Tuhan ada dalam keutuhan. Oke. Kalau seseorang sudah bisa benar-benar melihat segala sesuatunya itu sebagai keutuhan, barangkali dia akan berjumpa dengan Tuhan setiap saat. Dia menyadari kehadiran Tuhan. Gitu. Seringkali kita ketika mengalami kesedihan, sesuatu yang negatif, kita ingat itu, oh kesedihan ini, kepahitan ini, negatif ini pasti mengandung positif. Ada hikmahnya. Sisi yang satu yang seringkali kita lupakan, bahwa di setiap positif, di setiap kegembiraanmu, itu juga mengandung kesedihan. Iya. Oke. Ketika keinginan kita terwujud, kita seneng toh, kita gembira kan. Ingat juga keutuhan. Bahwa di setiap keinginan kita terwujud, itu akan diikuti dengan sisi negatif juga. Ini mungkin yang dibilang mengalami ketuhanan gitu ya, Mas Haji ya. Makanya di Pancasila pertama bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Itu harus dialami. Iya, dialami, disadari, dan Esa, keutuhan di per-self kita, kembali ke tadi ya. Kalau di surface self, identitas, penampilan, bentuk rambut, muka kita beda-beda toh. Semacam. Tapi di per-self, ya Esa, kita ini manunggal, kita ini kan satu, sama. Ya ekspresi Tuhan itu. Ketika udah stay di situ, kita kan sadar bahwa sesungguhnya kita ini adalah love gitu ya. Kita ini adalah kesempurnaan, ketidakterhinggaan gitu ya. Otomatis sudah nggak punya banyak ingin. Terus, tapi kalau yang namanya orang hidup kok nggak punya banyak ingin itu juga agak aneh juga gitu. Nah, bagaimana kita membedakan ingin ini sesuai dengan kehendak consciousness itu tadi, atau kemudian inginnya ego, itu caranya bagaimana? Kalau dikaitkan ini mungkin kalau di Ngaji Rasul kan banyak pelatihan-pelatihan pengembangan diri gitu kan ya. Yang meskipun belajar kesadaran juga ada manifestasi berbasis kesadaran dan lain sebagainya gitu kan. Lagi-lagi kan pengen sugih, pengen kaya gitu kan kira-kira. Nah, bagaimana menurut Mas Haji? Ini kalau yang saya pelajari ya, sebatas yang saya pelajari dan alami. Tentu saya menghormati teman-teman yang lain yang mungkin berbeda jalan gitu. Saya juga belum tentu benar. Tetap ada keinginan sih, tetap banyak keinginan itu muncul, tetap ada. Thinking mind. Selalu insecure. Thinking mind selalu merasa kekurangan. Ya. Karena tanpa itu dia nggak ada. Ya kan? Dia sangat takut. Thinking mind si ego ini sangat takut ketika nggak ada keinginan. Ya. Sehingga dia akan selalu menghasilkan banyak keinginan. Tetap ada banyak keinginan. Hanya saja ketika kita terlatih kesadaran kita, dimensi awareness mind kita sering latih gitu. Sebenarnya tidak bisa dilatih sih, karena kan dia ini senantiasa ada. Kalau kita melatih kesadaran, kita berarti di dimensi thinking kan, yang butuh dilatih, butuh ada akumulasi. Itu kan thinking. Kesadaran ini tidak bisa kita latih, dia selalu ada. Nah, tetap ada keinginan, dan kita hanya amati saja. Kembali lagi, kita hanya amati. Tidak terlalu berambisi untuk mewujudkannya, karena kita tahu diri kita tidak ditentukan oleh terwujud atau tidaknya keinginan itu. Tidak melekat terhadap hasil dari keinginan itu gitu. Berharga atau tidaknya dirimu itu tidak ditentukan oleh terwujud atau tidaknya keinginan. Ya. Ini bedakan dengan kebutuhan. Kalau memang itu kebutuhan, misal kebutuhan pokok gitu, ya mesti makan kan, ya mesti dicukupi gitu. Jadi bukan berarti terus dengan latihan kesadaran, oke, aku sama sekali nggak makan dan sebagainya. Iya, nggak juga gitu. Ya secukupnya. Ya, secara fungsi aja, bukan berarti terus makannya harus. Kalau udah
request makannya harus macam-macam, ya itu kembali lagi thinking mind kan, ego. Maka kembali ke tadi bahwa kita tetap ada keinginan, hanya saja tidak begitu ngotot lagi untuk mewujudkan keinginan itu karena dibekali oleh kesadaran, ditemenin oleh kesadaran. Meskipun itu terwujud, ya kalau terwujud ya alhamdulillah bersyukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi mungkin dalam praktik nyata, justru ketika udah stay di situ, itu kok apa-apa lebih mudah gitu mungkin barangkali ya. Karena basisnya kan berbeda. Kalau masih thinking mind tadi kan basisnya kekurangan gitu. Yeah. Di awareness mind semuanya udah ada, semuanya udah berlimpah, semuanya udah cukup. Gitu gak kira-kira? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Iya, kalau memang ada yang bilang seperti itu, tapi gini Mas, itu kan pikiran menjadi kenyataan, istilahnya kan gitu. Atau ada law of attraction istilahnya. Iya, iya. Itu agak bias sih menurut saya ya. Jadi gini, ketika sesuatu terjadi dan sesuai keinginan kita, lalu kita bilang, beberapa waktu lalu aku pernah mikirin dan terjadi. Nah, oke. Kita meng-highlight cuma pikiran itu dan terjadi sekarang. Contoh misal gini, biar lebih mudah dipahami, misal dapat sepatu yang sesuai keinginanku gitu. Iya. Dapat ini, yang sesuai keinginanku. Lalu aku bilang, beberapa bulan yang lalu, aku itu sudah mikir dapat sepatu ini. Persis yang ku bayangin, pikiranku itu warnanya seperti ini. Dan sekarang terwujud gitu. Pertanyaannya gini, selain pikiran itu, kan masih banyak pikiran yang lain. Dan tidak terwujud kan. Tapi kenapa yang kita highlight adalah peristiwa-peristiwa yang heroik gitu. Peristiwa-peristiwa yang wow, yang kita ceritakan ke teman-teman itu yang ini kejadian ini nyenengin. Dan itu aku pikirin loh. Padahal kan selain itu, bisa dipahami ya teman-teman. Selain kejadian itu, selain pikiran itu, banyak lagi pikiran kita pikirin dan nggak terjadi, itu ada, banyak bahkan. Tapi lagi-lagi, thinking mind, ego, hanya mau yang nyenengin, nggak mau yang nyebelin. Ketika nongkrong sama teman, kita nggak akan menceritakan, dulu itu aku mikir sesuatu dan nggak terjadi. Nggak seru. Iya, kan? Mas, iya, Yang Mas, kita iya, ceritakan Mas. di sosial media adalah ya dulu aku mikir sesuatu dan terjadi sekarang. Yang berikutnya adalah gimana kita yakin bahwa dulu itu kita mikir itu. Bisa jadi pikiran sekarang lah yang merekayasa kita ditunggangi oleh pikiran. Merekayasa bahwa dulu aku mikirin itu loh. Kan kita nggak pernah benar-benar tahu. Kita tidak bisa memastikan bahwa dulu itu kita beneran mikirin, aku beneran mikirin sepatu itu tadi, dapat sepatu itu. Ada kemungkinan sekarang ini pikiranku lah yang merekayasa, memunculkan ilusi bahwa Ji, dulu itu kamu mikirin ini loh. Padahal sebenarnya dulu nggak mikirin gitu. Iya. Dan yang mendasar, yang lebih mendalam adalah pikiran menjadi kenyataan itu kan dasarnya pikiran dulu, baru kenyataan. Alurnya kan gitu. Apa iya? Atau jangan-jangan loh ya, mari kita renungan bersama. Kenyataan dulu baru pikiran loh ini. Kenyataan dulu baru pikiran. Kenyataan dulu baru pikiran. Ini kita mengalami nih, kenyataan sekarang ini. Iya. Lebih dulu pikiran kita atau kenyataan kita? Kenyataan. Kenyataan difilter oleh pikiran kita, muncullah kenyataan pangkat 2 di pikiran kita mengenai kenyataan. Tapi truth, kenyataan, itu selalu mengawali Pikiran. sebelum pikiran. Kenyataan, aliran hidup, itu ya as it is, seapa adanya begitu. Ego kita merasa sebagai pusat semesta, beranggapan bahwa kita bisa mengatur hidup ini. Hidup ini
barangkali punya aliran sendiri yang nggak peduli perasaan kita. Contoh, sesebel apapun kita, atau kita mau berpikir positif, nggak mau kehilangan, tetap aja kita akan kehilangan di kemudian hari. Iya, pasti lah. Itulah kenapa kalau di latihan kesadaran, ini lagi-lagi yang saya pelajari dan saya bagikan, yang saya alami, kita bukan bicara mengendalikan hidup agar selalu sesuai keinginan kita. Justru kita berlatih spiritual, berlatih kesadaran ini, kita mengalir saja selaras dengan aliran hidup.